Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom buat teman-teman yang ada di rumah. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang begitu simpel, tapi mudah-mudahan hari-hari ini menguatkan kita semua yang ada di rumah. Amin. Dan saya akan membagikan tema tentang berseru kepada Tuhan. Wow, berseru. Kita mau baca di dalam Yeremia 33 ayat 3 yang saya akan bacakan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, kalau kita baca lebih dalam lagi di dalam Yeremia 33 ini, di mana bangsa Yerusalem mulai melakukan suatu kesalahan di mata Tuhan. Kenapa? Mereka mulai menjauh daripada Tuhan. Mereka tidak taat lagi sama Tuhan. Mereka melanggar firman Tuhan, sehingga Tuhan membuat kota itu menjadi musnah. Dengan cara apa? Dengan cara mengadakan perang. Waktu itu orang dari seberang sana, bangsa mana saya juga kurang tahu, di mana mereka mulai menyerang kota Yerusalem, sehingga terjadi kematian di mana teman-teman. Hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan semuanya musnah. Kota itu menjadi gersang, kota itu menjadi tandus sekali karena kesalahan yang mereka telah buat. Nah, teman-teman, tapi Tuhan memberitahukan kepada Yeremia satu hal. Kenapa di dalam waktu itu Tuhan bilang ke Yeremia, berserulah kepadaku. Berseru yang tadi ayat barusan, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak terpahami. Itu teman-teman di sini lihat kata-kata Tuhan apa kan, dengar kata-kata Tuhan apa, baca. Dan di sini Tuhan bilang berserulah kepadaku. Maksudnya apa sih berseru kepadaku? Maksudnya Tuhan ke Yeremia berseru adalah Yeremia menundukkan diri kepada Tuhan, menundukkan diri dan menanyakan kepada Tuhan apa yang mau Tuhan kasih dalam bangsa Yerusalem ini. Bertanya kepada Tuhan, bertanya, berseru intim dengan Tuhan, intim terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Tuhan mau tahu apa ya Tuhan, Tuhan mau tahu apa, itu yang Tuhan mau. Nah, ternyata ketika Yeremia berseru kepada Tuhan, Tuhan kasih sesuatu ke Yeremia. Tuhan bilang kalau misalkan Tuhan akan memberikan pemulihan di kota Yerusalem. Wow, pemulihan teman-teman. Jadi bakal ada pertobatan yang Tuhan kasih kepada semua orang bangsa-bangsa Yerusalem, dan Tuhan gak bakal marah lagi kepada mereka, tapi Tuhan memberikan pemulihan di kota-kota itu. Wow, dahsyat sekali ya teman-teman Tuhan. Padahal bangsanya udah berdosa, tapi Tuhan tetap ngasih suatu pertobatan kepada bangsa-bangsa di Yerusalem. Nah, kalau kita kaitkan teman-teman sama masalah yang terjadi hari-hari ini di dunia, yaitu pandemi virus COVID-19, di mana banyak kematian di seluruh dunia. Ini pandemi ini bukan satu wilayah, bukan satu negara, tapi seluruh dunia merasakannya. Teman-teman, banyak orang-orang Kristen mulai kehilangan pengharapan akan kehidupannya. Mereka mulai ngerasa kayak ya ini tuh suatu amarah dari Tuhan, ini tuh suatu kemarahan dari Tuhan. Please, saya bilang jangan seperti itu. Jangan menganggap itu sebagai Tuhan yang membuat. Jangan menyalahkan Tuhan di dalam suatu keadaan. Jangan pernah salahin Tuhan. That's it. Jangan pernah salahin Tuhan. Tapi nih, kita koreksi diri kita sendiri. Koreksi. Apa ya Tuhan? Apa yang Tuhan mau akan
jadikan di dalam COVID ini, di dalam keluarga saya. Tuhan mau taruh apa di dalam sekolah saya, Tuhan mau taruh apa di dalam negara saya tentang COVID ini ya Tuhan. Terus teman-teman gak usah mengeluh, teman-teman gak usah menyalahkan Tuhan, tapi seharusnya adalah berseru. Wah tuh, berseru kepada Tuhan, tanyain ke Tuhan, buat hari-hari ini Tuhan, tadinya kita mungkin jauh daripada Tuhan menjadi dekat, karena waktu-waktu yang tersedia ini banyak buat kalian. Di rumah bisa kita manfaatin buat berseru kepada Tuhan. Jangan batasin dengan suatu keadaan, tapi terus kalian berseru, merundukkan kepala di hadapan Tuhan, tanyain Tuhan mau lakuin apa, Tuhan mau bagaimana di dalam COVID ini. Saya yakin teman-teman harus optimis banget buat menghadapi ini semua, karena ya saya yakin pasti Tuhan akan memulihkan kota ini seperti kota yang di Yerusalem tadi. Tetapi balik lagi, kalau kita terus terkoneksi sama hadirat Tuhan, kita terus intim sama Tuhan, terus berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab semua masalah-masalah yang terjadi hari-hari ini. Amin. Amin. Saya yakin itu bakal menguatkan kita semua supaya kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan walaupun kita melakukan semua aktivitas dalam rumah. Saya yakin kita akan dipulihkan oleh Tuhan, waktu yang terbaik akan Tuhan sediakan buat kita semua. Amin. Itu saja yang saya mau bagiin. Pesan saya, teman-teman tetap kuat di dalam rumah, tetap terkoneksi sama hadirat Tuhan, tetap berseru pada Tuhan, karena sesuatu hal yang terjadi bakal Tuhan kasih tahu. Hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kita ketahui itu bakal Tuhan kasih jawabannya kepada orang-orang yang terus berseru kepada namanya. Itu saja yang saya mau bagikan. Semoga hari-hari ini menguatkan kita semua ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.